Menghitung peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026 zona Asia. Tinggalkan timnas Indonesia, Mark Klok harus ke Singapura. Cara Shin Tae-yong agar timnas Indonesia bisa menang di kandang Vietnam. Justin Hubner sampai menangis setelah kalahkan Vietnam. Komentar pedas Coach Justin, meskipun Indonesia menang lawan Vietnam. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Menghitung peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia melakoni pertandingan berat melawan Timnas Vietnam dalam lanjutan matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Meskipun tertekan di babak pertama, Timnas Indonesia bangkit di paruh kedua. Hasilnya, mereka berhasil mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 1-0 melalui gol Egy Maulana Fikri pada menit 52. Di pertandingan lain grup F, Irak mengalahkan Timnas Filipina 1-0 dengan gol dari Mohanad Ali pada menit 84. Dengan hasil tersebut, Irak sementara memuncaki klasemen grup F dengan 9 poin, diikuti oleh Timnas Indonesia dengan 4 poin, Vietnam, 3 poin, dan Filipina, 1 poin. Hanya 2 tim teratas yang akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk melaju, Timnas Indonesia harus memenangkan laga-laga tersisa. Ada beberapa skenario yang bisa membuat Timnas Indonesia lolos. Jika mereka menang dalam 3 laga tersisa, mereka akan lolos secara otomatis. Namun, jika tidak, mereka cukup menang melawan Vietnam dan Filipina untuk memastikan tempat di babak selanjutnya. Namun, jika Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang dengan Vietnam, mereka harus menang melawan Irak dan Filipina di 2 pertandingan terakhir untuk memastikan lolos. Jika mereka hanya mampu meraih hasil imbang dalam 1 pertandingan, nasib mereka akan ditentukan oleh hasil pertandingan lain. Meskipun demikian, jika Vietnam kalah dari Irak di pertandingan terakhir, peluang Timnas Indonesia untuk lolos akan semakin besar. Oleh karena itu, kemenangan atas Vietnam menjadi kunci bagi Timnas Indonesia untuk mendekati babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tinggalkan Timnas Indonesia, Mark Klok harus ke Singapura. Mark Klok telah meninggalkan Timnas Indonesia. Hari ini, dia sudah berada di Singapura. Klok sebenarnya dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk pertandingan melawan Vietnam, baik di kandang maupun tandang. Namun, pemain Persib Bandung itu akhirnya tidak masuk dalam daftar pemain karena mengalami cedera tendon Achilles. Setelah kemenangan di Jakarta, Klok memutuskan untuk meninggalkan tim Garuda untuk menjalani perawatan di Singapura. Hai semua, saya ingin memberikan kabar terbaru tentang kondisi saya. Saya meninggalkan tim nasional hari ini untuk menjalani perawatan di Singapura karena cedera saya, kata Klok dalam Instagram story pribadinya. Klok telah tiba di Singapura pada siang hari Jumat, 22 Maret 2024, dan membagikan pembaruan posisinya melalui Instagram story. Sementara itu, Timnas Indonesia akan bertolak ke Hanoi, Vietnam, pada Sabtu pagi, 23 Maret. Pertandingan matchday keempat melawan Vietnam akan berlangsung di Stadion My Dinh pada hari Selasa. Cara Shin Tae-yong agar Timnas Indonesia bisa menang di kandang Vietnam. Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 21 Maret 2024 malam. Dalam pertandingan itu, skuad Garuda berhasil menang dengan skor 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Egy berhasil memanfaatkan umpan dari Pratama Arhan dan langsung melepaskan tembakan ke gawang Vietnam, sehingga gol tercipta.
Kemenangan ini membuat Indonesia naik ke posisi kedua dalam klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya, Indonesia akan kembali bertemu Vietnam dalam pertandingan tandang. Kedua tim akan bertanding lagi di Stadion Nasional Mai Dinh pada tanggal 26 Maret 2024 mendatang. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki catatan buruk ketika bertandang ke Vietnam. Dalam 5 pertemuan sebelumnya, Indonesia tidak pernah menang dengan rincian 2 kali kalah dan 3 kali imbang. Namun demikian, pelatih Shin Tae-yong bertekad membuktikan bahwa timnya bisa mengalahkan skuad Golden Star Warrior tersebut. Tim Indonesia memang tidak pernah menang di Hanoi, kalau begitu kali ini saya akan membuktikan tim Indonesia akan menang di pertandingan leg kedua, ujar Shin Tae-yong. Pada pertandingan di Vietnam nanti, Indonesia kemungkinan besar akan mendapat tambahan kekuatan. Asnawi Mangkualam sudah selesai menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Selain itu, 2 pemain naturalisasi, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, yang resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Senin lalu, bisa dimainkan setelah menyelesaikan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Justin Hubner sampai menangis, setelah kalahkan Vietnam. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis malam, 21 Maret 2024, telah berlangsung. Skuad Garuda berhasil meraih kemenangan 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri. Setelah pertandingan, para pemain Timnas Indonesia berjalan mengelilingi lapangan untuk menyapa para supporter. Pada saat itu, Justin Hubner menerima sebuah bendera dengan gambar Noah Geser dari seorang supporter. Dalam momen yang mengharukan itu, Hubner mulai menangis ketika membentangkan bendera dengan gambar Noah Geser. Jay Idze segera memberikan pelukan untuk menenangkan Hubner. Noah Geser adalah teman kecil dari Hubner yang telah dikenalnya sejak usia dini dalam dunia sepak bola. Selain Hubner, Ivar Jenner juga sangat dekat dengan Noah Geser. Kedekatan ketiganya tidak terlepas karena mereka sering bertemu sejak kecil dan memiliki darah Indonesia. Hubner, Noah, dan Ivar memiliki keinginan yang sama untuk membela timnas Indonesia sejak lama. Harapan Hubner dan Ivar telah terwujud, tetapi tidak untuk Noah karena usianya yang terlalu singkat. Noah meninggal dunia pada 30 Juli 2021 karena kecelakaan lalu lintas. Noah meninggal saat masih berstatus sebagai pemain Jong Ajax. Kepergian Noah tersebut telah menjadi berita yang tersebar luas di berbagai media sosial Ajax. Komentar pedas Coach Justin, meskipun Indonesia menang lawan Vietnam. Justinus Laksana, yang akrab disapa Coach Justin, mempertanyakan kondisi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, di Jakarta, khususnya tentang kualitas rumput yang menurutnya buruk. Komentarnya muncul setelah pertandingan antara Timnas Indonesia dan Vietnam. Dilaporkan bahwa lapangan sangat buruk, saya tidak mengerti kenapa begitu berantakan, ujar Justin. Banyak netizen di media sosial juga mengomentari kondisi rumput di SUGBK yang terlihat tidak rata. Seharusnya, jika digunakan untuk pertandingan sepak bola, sudah seharusnya diberikan waktu untuk memperbaikinya, tambahnya. Namun, menurut Justin, lapangan tersebut memalukan dan tidak layak untuk digunakan, terutama untuk pertandingan selevel FIFA. Menurut pengamat tersebut, kondisi lapangan memengaruhi permainan timnas Indonesia dan mencegah mereka dari menampilkan performa terbaiknya. Tidak diragukan lagi, kondisi lapangan sangat buruk, dan itu berdampak besar pada permainan kita, ujarnya. Tidak hanya Justin, pelatih Vietnam, Philippe Troussier, juga mengkritik kondisi rumput di SUGBK, meskipun dia tidak menyalahkannya atas kekalahan Vietnam dari timnas Indonesia. Meski demikian, dia tetap mengakui bahwa pemain Vietnam telah melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan rencana taktis mereka. Pertandingan selanjutnya, timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan ke Vietnam untuk melawan tuan rumah. Pertandingan berikutnya akan berlangsung di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi.